Halo GGA, nama saya Justin dan saya adalah anggota dari Youth and Campus Ministry di GGA. Hari ini saya ingin membagi pengalaman saya melakukan breath prayer. Saya pertama kali mendengar istilah breath prayer dari ibadah umum. Tetapi saya masih belum mengerti bagaimana cara mempraktikannya dengan benar. Setelah saya diajari oleh Apostle Indri pada hari Minggu tanggal 10 April di pertemuan Youth and Campus tatap muka pertama kali, saya baru akhirnya mengetahui bagaimana cara melakukan breath prayer dengan benar. Pada awal-awal praktik, saya mengalami banyak sekali kendala. Saya bernafas dengan cepat, pikiran saya berkeliaran, dan saya tidak mampu duduk dengan tenang selama 2 menit. Bahkan suara cicak dan suara detik jam terasa sangat sekali mengganggu. Saya juga tidak merasa hadirat Tuhan di ruangan saya. Saya juga hanya melakukan breath prayer 1 kali sehari, yaitu pada malam hari. Dan itu pun kalau saya ingat. Breath prayer belum menjadi kebiasaan bagi saya. Jadi saya terkadang melupakannya. Setiap hari Minggu, Apostle Indri mengajar saya dan semua teman-teman saya di Youth and Campus Ministry untuk mempraktikkan breath prayer. Saya mulai mengerti secara detail bagaimana untuk menghirup nafas Allah dan menghembuskan apa yang bukan darinya. Saya juga mulai slow down, memperlambat tempo saya dalam melakukan breath prayer. Dan pada suatu malam, setelah beberapa hari saya mempraktikkan breath prayer dengan pengertian yang lebih mendalam, saya mengalami Allah untuk pertama kalinya dalam pengalaman saya melakukan breath prayer. Saya dapat melihat sebuah cahaya datang dari kesunyian. Saya bahkan sempat terkejut. Lalu Allah berkata kepada saya di dalam hati, I am always with you. Atau aku selalu besertamu. Dan saya teringat kepada Ulangan 31 ayat 6b yang berkata, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya sangat bahagia sekali karena akhirnya mengalami Tuhan secara langsung walaupun hanya sebentar. Lalu saya juga ingat Apostle Indri pernah membagikan bahwa Tuhan suka ditantang. Jadi saya ingin buktiin nih atas apa yang Tuhan katakan. Beberapa hari berlalu tanpa ada yang terjadi. Tetapi pada suatu hari saya diminta untuk pergi ke sekolah untuk suatu keperluan. Paginya saya diminta untuk membeli kopi dan donat oleh mama saya setelah pulang sekolah. Saya diberi uang pas Rp204.000. Saat saya membeli kopi di Starbucks, ternyata mereka tidak lagi memberi kembalian. Jadi uang yang seharusnya cukup untuk membeli donat tidak lagi cukup. Saya sempat panik dan saya berpikir-pikir bagaimana ini caranya. Dan saya hampir saja pulang tanpa membeli donat. Tetapi saya tiba-tiba ingat, oh iya ya, teman saya tadi memberi saya uang 50.000. Saya sempat terkejut sampai saya bertanya, beneran nih? Dan teman saya bilang, iya beneran. Akhirnya uang saya cukup untuk membeli kedua-duanya. Bahkan ada sisanya. Dalam perjalanan pulang, saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena telah membantu saya. Ia sudah menyediakan uangnya sebelum saya memerlukannya. Dari kejadian ini, saya belajar bahwa Tuhan saya itu omnipresent atau maha hadir seperti yang Ia katakan. Tuhan juga mengetahui persis apa yang saya butuhkan bahkan sebelum diperlukan.
mama saya dan saya bersama-sama menerjemahkan buku EHS Day by Day. Ketika saya menerjemahkannya, saya juga membaca buku tersebut, meskipun hanya sedikit-sedikit. Saya belajar mengapa kita harus datang kepada Tuhan dan mengapa kita harus melakukan breath prayer. Singkatnya, kita itu ingin selalu sibuk dan menyelesaikan semua tugas dengan cepat. Selalu doing, bekerja. Tetapi Tuhan ingin kita beristirahat di dalam tangannya yang penuh kasih karunia. Ia ingin kita menghirup nafasnya yang memberi kehidupan. Seperti yang dikatakan di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari buku Day by Day ini, saya mempelajari bahwa breath prayer bukan sekedar rutinitas yang wajib dilakukan, tapi karena kita memang membutuhkannya untuk mengembangkan hubungan kita dengan Allah melalui memperlambat tempo hidup kita. Buku tersebut juga dilengkapi dengan firman-firman yang berbicara dengan sangat-sangat kuat kepada saya. Semenjak saya melakukan breath prayer, saya merasa telah mengalami perubahan dalam diri saya, dan saya juga lebih menyadari tangan Tuhan bekerja di dalam dan melalui saya. Melalui breath prayer, saya belajar untuk membuka hati dan menyerahkan emosi-emosi saya kepada Tuhan. Saya juga lebih merasakan hadiratnya saat melakukan breath prayer. Saya benar-benar merasa seperti telah diubah atau ditransformasi oleh Tuhan. Jadi, saya mengajak teman-teman semua, yuk kita mempraktikkan breath prayer, dan saya percaya Anda juga akan melihat perubahan di dalam diri Anda.